Hai guys, jadi kali ini kita akan bikin reading gimana perasaan si karmik tentang kamu. Oke, jadi karmik itu siapa sih? Karmik itu bisa aja musuh kamu, karmik itu bisa aja saingan kamu, karmik itu bisa mantannya pasangan kamu sekarang. Jadi pasangan kamu sekarang punya punya mantan. Nah, mantannya itu kalau dia tidak mau leave you alone gitu ya, dia kayak nggak terus-terusan ngeganggu hidup kamu, mengganggu ketentraman hidup kamu gitu, itu bisa dibilang karmik. Terus bisa juga orang ketiga, jadi kamu udah dalam hubungan, udah harmonis, dia tiba-tiba datang gitu ngerecokin hubungan kamu, godain pasangan kamu atau gimana gitu ya. Gimana perasaan nih kami terhadap kamu gitu kan, karena kan pasti dia punya pikiran-pikiran tertentu, dia punya opini tentang kamu gitu, jadi kita pengen cari tahu gitu kan. Nah, sebelumnya kita bikin ini dulu ya, kita ambil kartu masing-masing untuk masing-masing file. Jadi akan ada 3 file dan kalian tinggal pilih gitu mana yang paling resonate ke karmik kamu gitu. Kalau misalnya mana yang paling resonate ke kamu, jadi kamu pilih aja. Sekarang kita shuffle dulu. Nah, jadi file 1 adalah si damsel, oke. File 2 adalah si monk atau nun. File ketiga adalah si dilettante, oke. Jadi si ini, oke. Jadi monk atau nun, oke. Jadi jadi kamu pilih aja dari masing-masing file ini, siapa sih karmik kamu gitu, mana yang paling mengingatkan kamu ke si karmik itu. Nah, setelah kamu memutuskan, yang paling mengingatkan aku sama si karmik tuh ini, misalnya yang ini misalnya dia sok suci gitu kan, atau misalnya yang ini suka belaga kayak dia yang dia victim, jadi dia tuh kayak korbannya tuh selalu dia gitu, padahal dia mulai ngajak berantem duluan, tapi dia tuh kayak yang merasa paling terzolimi padahal dia menzolimi gitu kan, istilahnya. Si dilettante ini misalnya dia tuh ikut-ikutan kamu gitu, apa yang kamu lakukan dia ikutin, karena dia sebenarnya nggak punya skill dia tuh kayak nggak punya hobi atau skill atau hobi, skill atau profesi ya. Pokoknya intinya nih orang nggak bisa konsisten ke satu bidang gitu. Jadi kalau misalnya musik ya musik aja gitu, kalau tarot ya tarot aja, kalau acting aja gitu. Jadi ini pilihannya. Sekarang kita shuffle ya. Apa ya tadi, ada yang mau loncat terus nggak jadi. Oke, jadi kita shuffle dengan baik. Aku kayak pengen lebih sering bikin kayak reading panjang kayak begini nih di YouTube. Kalau di TikTok kan ada kayak limitnya gitu, 10 menit. Jadi apa yang perlu kita tahu tentang si damsel buat yang pilih file 1. Terus apa yang perlu kita tahu tentang si monk atau nun buat kalian yang pilih file 2. Apa yang perlu kita ketahui tentang yang milih file 3. Oke, jadi silakan dipilih ya. Dipilih. Jadi buat yang milih damsel file 1, buat yang milih makanan file 2, sorry ya kalau aku batuk-batuk. Terus file 3 dilettante atau dilettante. Aku masih nggak ngerti sih, karena ini bahasa Itali kan, jadi aku kayak tidak yakin cara pronounce-nya. Oke, jadi buat yang pilih file 1, si damsel ini, understanding the nature of healthy romance inspires you to rely on yourself, waiting for a knight to provide for you, seduction by romantic illusion. Jadi si damsel ini adalah orang yang dia terlalu tergantung sama orang lain. Ya, jadi kayak misalnya dia pengen ngerebut suami kamu atau ngerebut posisi kamu karena dia ngincar uangnya. Atau misalnya dia bisa aja kayak
apa ya, dia flirting sama bos kamu, sehingga dia yang dapat promosi padahal kamu yang kerja keras, karena dia menginginkan dia tuh tergantung sama bosnya gitu. Jadi dia tidak bisa kerja dengan independen, dia tidak bisa menghasilkan uang dengan independen, dia tuh nggak bisa kerja hanya dengan apa ya, kerja secara independen itu kan, jadi kita kerja tuh berdasarkan kinerja gitu loh. Jadi orang ini tidak bisa seperti itu, dia tuh harus ya cium-cium cium-cium patat orang gitu kan, apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesianya, kissing somebody's ass. Jadi orang ini dia harus menjilat. Biasanya orang ini naik ke atasnya itu karena dia hobi menjilat, bukan karena kerja keras, bukan karena performanya bagus. Oke, dia menyesal. Dia itu menyesal loh. Tunggu. Jadi dia dia itu terlalu meremehkan kamu. Jadi dia itu keasikan. Tadinya tuh dia keasikan, guys. Tadinya dia itu keasikan. Dia keasikan dengan kegiatan yang dia lakukan. Jadi misalnya gini, misalnya dia godain pasangan kamu, atau misalnya dia flirting sama bos di kantor gitu kan. Dia flirting sama bos di kantor, terus habis itu dia kayak flirting sama sama uh, sama suami kamu gitu. Dia tuh nyesel karena tanpa dia sangka-sangka kamu itu berani speak up gitu. Kamu tuh berani mengungkapkan bahwa kamu tidak setuju, kamu berani menunjukkan kemarahan kamu. Dan sekarang dia nyesel karena tadinya itu dia itu terkungkung dalam pemikirannya sendiri yang dia anggap dia bakal diem aja, dia nggak bakal berontak, dia bakal pasrah aja gitu. Ternyata kamu tidak pasrah aja, dan dia kaget ternyata kamu berani mengatakan sesuatu. Oke, dan ini bener-bener sih, bener-bener dia tuh kayak bener-bener nggak nyangka bahwa kalian akan ngeberontak gitu loh. Dia bener-bener nggak nyangka kamu ngeberontak. Terus sekarang dia nyesel karena ini tadinya jadi gini, tadinya ini kan kartu paling kanan kan, tadi keluarnya paling kanan. Jadi ini yang paling terakhir terjadi gitu. Jadi mungkin awalnya dia tuh yang terlalu puas, terlalu kayak ya kayak gimana ya, terlalu puas sama dirinya sendiri, terus kayak terlalu lengah gitu, nggak nyangka orang lain akan ngeberontak dengan apa yang dia lakukan gitu. Sekarang dia tuh nyesel, dan sekarang justru kamu yang ada di posisi puas. Ini kan kartu kepuasan ya, awalnya dia puas, sekarang kamu puas gitu. Jadi misalnya nih orang kayak ngebully kamu gitu kan di kantor. Terus ini orang bener-bener nggak nyangka bahwa kamu tuh bakal ngeberontak, ngelawan, terus kayak ngadu ke misalnya HRD gitu. Ini orang bener-bener nggak nyangka gitu. Jadi kayak sekarang tuh dia masih shock. Terus aku ngebacanya juga, kalau misalnya kamu seorang tarot reader atau kamu indigo, karena di sini kan ada kayak gambar-gambar mata ketiga nih di sini nih, di seputarannya si ini. Dia tuh kayak merasa bahwa dia tuh kaget gitu loh, dia tuh nyesel berperilaku seenaknya karena gini, mungkin tadinya nih orang nggak percaya sama indigoan gitu kan. Misalnya dia tuh kayak nggak nyangka gitu loh bahwa fenomena orang bisa ngebaca pikiran orang itu bener ada gitu. Nah dia tuh kayak ngeremehin kamu, ala bodoh amat gitu kan. Dia misalnya nyuri, misalnya ini kasus korupsi nih ya. Misalnya ada orang di kantor kamu punya feeling dia korupsi. Terus kamu bilang lah ke si bagian finance, kok si departemen itu atau orang itu kok banyak keanehan ya di situ. Coba deh lihat gitu. Padahal kamu tuh kayak mengetahui hal itu secara indigo gitu, taunya tuh secara astral gitu. Kamu misalnya baca tarot terus kayak ngebaca, lu kok ada yang aneh sama orang ini gitu. Dia tuh benar-benar nggak nyangka bahwa ada orang bisa ngelihat gitu, karena mungkin ini orang, sorry ya, dia mungkin imannya juga lemah gitu. Jadi maksud aku gini loh, kalaupun kamu tidak percaya bahwa orang itu bisa melihat, kamu misalnya nggak percaya bahwa ada orang tuh bisa kayak apa ya, melihat atau menerawang gitu, setidaknya kan kamu berperilaku dengan hati-hati karena kamu tahu dong Tuhan nontonin kamu, ya kan? Tuhan kan melihat segalanya kan. Nah orang ini mungkin jangan-jangan dia ateis lagi, tapi dia tuh kayak benar-benar nggak percaya, benar-benar nggak peduli. Nah begitu kamu masuk terus kamu mengetahui apa yang dia lakukan gitu,
dia benar-benar shock gitu. Jadi untuk saat ini dia sepertinya sangat-sangat shock sih. Dia benar-benar nggak nyangka kamu akan tahu apa yang kamu tahu, kamu akan ngebrontak, dia benar-benar nggak nyangka gitu. Karena yang bikin aku merasa seperti itu banget, si Wheel of Fortune ini, si Wheel of Fate ini, itu kan kartu-kartu yang berarti takdir, tentang hal-hal yang nggak kita sangka-sangka terjadi gitu kan, atau itu perputaran perputaran luck itu apa ya, kalau bahasa Indonesianya luck itu kalau bukan keberuntungan ya, tapi kayak ada perubahan dalam, iya sih, perubahan dalam keberuntungan dia gitu. Jadi selama ini dia seenaknya tuh nggak pernah ketahuan, terus tiba-tiba muncullah kamu dan dia tuh nyesel. Oke, jadi ini jangka panjang, sesuatu yang jangka panjang tapi juga permulaan baru. Oh. Aku melihat ini yang aku tangkap dari si kartu-kartu ini. Wow, oke. Jadi dia di sebuah lingkungan. Ini kan kartu lingkungannya, si Garden ini kartu lingkungan. Dia tuh tadinya punya sebuah rencana jangka panjang. Dia punya rencana tuh misalnya dengan dia flirting sama si bos, dia karirnya akan naik, karirnya akan berkembang, dia akan kenal gitu kan. Terus dia tuh kayak berusaha banget gitu loh, ngoyo banget gitu. Kalau orang nerimo aja gitu kan, manifestasinya tuh lebih gampang. Pokoknya kamu nerimo, terus kayak kamu tuh bersyukur dengan apa yang kamu punya, tapi tetap berusaha mencapai apa yang kamu inginkan, itu akan lebih baik manifestasi. Nah, orang ini kayak ngotot banget gitu loh. Dia tuh kayak kalau sapu ini kan perbuatan orang yang berulang gitu kan, supaya berkembang gitu, apa yang dia usahakan itu berkembang. Misalnya nih, orang pengen banget terkenal gitu ya, dia tuh kayak bukan cuman tiap hari bikin konten gitu kan. Kalau misalnya kita YouTuber pengen cepet naik gitu channelnya, wajarnya kan kita bikin konten tiap hari ya kan, wajarnya kan kita rajin aja bikin konten gitu, terus kita baik-baik sama konten kreator lain, nggak usah bikin drama, nggak usah macem-macem gitu kan. Nah, kalau orang ini saking ngoyoknya gitu, aku ngelihat dia tuh kayak melakukan hal-hal yang tidak wajar. Misalnya satu, mungkin dia cloud chasing gitu, dia merepet-repet mendekati orang-orang yang kira-kira bisa menaikkan istilahnya kalau kita apa, cloud chasing itu pansos. Dia kayak nempelin orang untuk apa ya, taking advantage, me damn, bukan menghabisi, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu juga sih, ngambil kesempatan dalam kesempitan juga, tapi intinya dia itu memanfaatkan orang. Damn, susah banget mau ngomong memanfaatkan orang aja, susah banget, lupa. Dia tuh kayak memanfaatkan orang, atau misalnya dia tuh, ini juga bisa berarti konflik kan, jadi mungkin dia bikin konflik sama orang gitu. Jadi caranya dia pengen naik tuh entah dia pansos atau dia kayak drama-drama sama orang untuk mendapatkan perhatian. Nah, tanpa disangka-sangka rahasia dia itu sekarang keluar semua. Nah, bisa jadi yang mengeluarkan semua rahasia dia itu kamu. Jadi kamu tuh kayak mungkin kamu itu uh, pernah disakitin sama orang ini, terus ternyata karena kamu indigo atau kamu bisa ngeliat atau kamu punya akses atau gimana gitu, atau kamu ngebrontak, ternyata dia tidak bisa meneruskan apa yang dilakukan, dan malah sekarang yang ada gara-gara dia nyakitin kamu, sekarang rahasia dia terbongkar semua. Nggak harus kamu sendiri sih yang ngebongkar gitu kan, bisa aja orang lain yang ngebongkar, tapi intinya karmanya dia karena nyakitin kamu adalah sekarang kayak rencananya dia tuh rencananya dia itu tidak tereksekusi. Apa yang dia cari, yang dia pansos ini kan kartu garden ya, ini tentang lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi kayak dia tuh pamor yang dia inginkan di lingkungan tertentu itu dia tidak mendapatkan itu gitu, sesuai kemauannya dia nggak dapet. Itu satu. Pokoknya semua rencana yang dia inginkan itu tidak berhasil. Kedua, sekarang aib dia keluar semua. Itu
Tuh guys, makanya jangan suka meremehkan orang, makanya harus selalu kayak percaya gitu bahwa Tuhan tuh nontonin semua perbuatan kita. Ya kan, kalaupun kamu menganggap indigo tuh apa sih gitu kan, gue nggak percaya orang tuh bisa ngeliat gitu kan, ya terserah, nggak apa-apa, tapi ya hormatilah orang gitu loh ya. Itu jadi itu yang terjadi sama karmik kamu, si karmik atau musuh kamu atau saingan kamu atau siapalah ya, itu siapapun yang kamu tanyain. Jadi buat yang pilih PAL 2, light attributes selfless devotion and single-minded dedication to spirit. Shadow attributes negative judgment of the physical world, excess piety. Jadi orang ini sok suci. Oke. Orang ini terekspos. Ini mirip ya sama si PAL 1. Si PAL 1 ini juga orangnya terekspos. Ini kan the sun ya. Sorry, aku batuk. Sorry ya, aku minum dulu. Aduh, tiap kali bikin reading panjang pasti minum. The sun ini sebenarnya ini salah satu kartu paling positif di tarot. Tapi kalau ini datang dalam keadaan terbalik, aku selalu membacanya sebagai ada sesuatu yang tadinya orang tidak tahu menjadi tahu. Jadi sepertinya aib orang ini baru-baru ini terlihat dan orang bisa mulai menjudge dia gitu. Iya, tadinya dia menghakimi semua orang, sekarang orang punya kesempatan menghakimi dia kembali gitu. Kedua adalah kartu move on, kartu investasi, dan kartu full. Jujur aja, orang ini sebenarnya walaupun mungkin dia terlihat sangat mengganggu kamu gitu, misalnya dia selalu mengganggu kamu, terus kamu merasa bahwa ini orang terobsesi sama kamu, nontonin kamu terus, ya mungkin benar dia memang stalking kamu. Tapi aku melihat orang ini sebenarnya dia punya masalah dalam hidupnya tuh banyak banget ya. Jadi dia tuh punya masalah hidup tuh banyak banget, sehingga separah-parahnya dia ngeganggu kamu harus bersyukur bahwa itu bukan potensi sepenuhnya dia gitu loh istilahnya. Jadi kayak sebenarnya kalau hidup dia lebih tenang, dia tuh bisa mengganggu kamu lebih parah lagi gitu. Jadi orang ini aku melihat dia memang benci sama kamu gitu kan. Dia memang orangnya sok suci, terus pernah ngejudge kamu gitu. Tapi kalau kamu pikir dia 24 jam terus bangun tidur yang dipikirin kamu, terus habis itu apa-apa tuh dikit-dikit dia merisain Instagram kamu atau Twitter kamu, kayaknya enggak. Aku melihat orang ini dia melihat Twitter kamu atau Instagram kamu atau sosmed kamu yang lain, misalnya kamu punya YouTube atau TikTok, paling sehari sekali. Karena nih orang emang sumpah ya, masalah hidupnya tuh banyak banget. Jadi dia tuh tidak bisa move on dari sesuatu dari masa lalunya gitu. Terus dia juga menyesal karena dia pernah melakukan sesuatu yang sangat-sangat dia sesali gitu. Jadi kayak kartu ini bisa berarti misalnya contohnya ya, investasi yang tidak memuaskan. Misalnya dia misalnya dia disuruh milih antara 2 orang gitu ya. Misalnya dia suruh milih antara 2 orang, terus dia salah pilih, ternyata dia milih orang yang terlihat glamor, terlihat wah misalnya ya. Ternyata orang itu nusuk dia dari belakang, sedangkan orang yang tidak dia pilih, misalnya kamu gitu, itu sebenarnya harusnya lebih baik. Atau misalnya gini, dia pernah nikah sama orang, misalnya ya, jangan-jangan ini mantannya pacar atau pasangan kamu. Misalnya gini, kamu nikah sama seorang laki-laki misalnya ya, atau perempuan gitu. Nah, pasangan kamu ini udah pernah cerai gitu. Jadi sebelum nikah sama kamu, dia udah pernah nikah sama orang lain duluan gitu kan. Nah, mungkin ini mantan suami atau istrinya dia gitu. Nah, yang aku lihat dengan 2 kartu ini, dia tuh susah move on dari suami atau istri kamu sekarang. Jadi mantannya dia. Dan aku tuh melihat dia seperti itu karena dia tuh sekarang udah sadar bahwa dia tuh yang keterlaluan tuh dia gitu. Jadi misalnya gini, misalnya suaminya dia atau suami kamu sekarang, mantan suaminya dia, dulu tuh kenal dia pas suami kamu lagi merintis usaha gitu kan misalnya. Terus
dia itu kayak nggak bisa ditinggal kerja agak lama dikit, lembur dikit dituduh selingkuh padahal nggak selingkuh, terus kayak suka cari perhatian gitu, suka cari masalah. Dan sekarang dia tuh nyesel banget gitu setelah dia udah agak menua dan agak mendewasa. Nggak semua orang yang menua itu mendewasa ya, tapi sepertinya orang ini sepertinya udah mendewasa dia. Nah sekarang dia tuh kayak udah nyadar gitu bahwa perbuatan dia dulu itu salah, bahwa dia tuh kayak menceraikan suami kamu sekarang itu, mantan suaminya dia, itu salah, itu keputusan yang salah gitu. Atau misalnya dia nge-hire orang selain kamu, atau ngasih promosi atau kenaikan jabatan selain ke kamu, itu salah. Dan dia tuh kayak sekarang tuh kayak merasa bodoh banget gitu. Nah sekarang dia tuh kayak mikirin masa depan dia banget gitu. Masalahnya gini loh. Misalnya tuh ya, misalnya dia mantan istrinya suami kamu sekarang gitu ya. uh, Dia kan cuma dapat tunjangan anak sampai anaknya usia 18 tahun apa 21 ya kalau di Indonesia, aku nggak ngerti. Tapi yang jelas dia cuma akan punya uang selama suami kamu sekarang atau istri, kalau istri nggak ngasih tunjangan anak ya, tapi dia tuh hidupnya tuh tergantung tunjangan anak. Nah dia tuh mikir ntar kalau anak gue udah dewasa, gue udah usia pensiun, gue nggak punya apa-apa gitu. Dia mikirnya kayak begitu. Jadi itulah buat kalian yang diganggu sama orang ini. Jadi kayak dia tuh punya masalah-masalah seperti itulah, entah ini di bidang karir, entah ini di bidang usaha, entah ini di bidang percintaan, aku nggak tahu. Dan asal kamu tahu aja ya, walaupun orang ini misalnya dia udah nikah lagi gitu ya, dia tuh nggak gitu sayang sama pasangan yang sekarang. Terus kalau misalnya dia masih ngejomblo gitu, dia tuh masih ngarep bisa balik sama mantan dia dulu gitu. Jadi misalnya dia pengen balik sama suami kamu yang sekarang gitu. Jadi kayak dia tuh nggak bisa move on. Terus dia tuh kayak ngerasa sangat-sangat bodoh dulu tuh pernah melakukan kesalahan yang dilakukan itu gitu. Terus apa lagi ya, tuh kan itu benar-benar menggerogoti dia gitu loh. Pikiran-pikiran dia tuh menggerogoti dia sendiri gitu. Jadi misalnya dia misalnya nih orang pernah mutusin kamu gitu ya, itu ganggu banget loh di benaknya dia. Dia tuh sangat-sangat merasa terganggu pernah mutusin kamu gitu. Jadi dia tuh nyesel, terus dia tuh nggak pernah move on dari penyesalannya itu. Ya kayak bisa kita cari tahu tentang orang ini. Dan dia tuh kayak suka mengendap menahan perasaan. Orang ini suka menahan perasaan. Dia suka menahan perasaan dan dia tuh takut banget gak punya uang. Dia tuh takut banget gak punya uang. Aku nggak tahu ya, kalau di urusan karir bisa jadi dia takut nggak dapat uang gitu. Tapi dia tuh sangat memikirkan kapan ya gue dapat uang gitu. Jadi kalaupun iya aku nggak bilang orang ini nggak peduli sama kamu sama sekali gitu ya. Tapi jujur aja kamu tuh bukan masalah terbesarnya dia gitu. Jadi kayak kalau kamu misalnya dibully sama orang ini, atau kayak kamu merasa dibenci sama orang ini, itu mungkin lebih ke pelampiasan dia karena dia merasa tidak bahagia. Atau kalau misalnya kamu pasangan barunya mantan dia gitu, misalnya mantan suami dia sekarang udah nikah lagi dan kamu istrinya gitu kayak dia tuh kayak dia sedih aja gitu. Dia sedih aja kamu tuh kayak oh itu istri barunya gitu. Padahal dia tuh nyesel, dia tuh bener-bener dia ngerasa bodoh karena dia tuh merasa kayak suaminya dia dulu atau mantannya dia dulu, aku nggak tahu ya kamu mantannya atau suami kamu atau istri kamu yang mantannya, tapi dia tuh kayak memandangnya tuh gini loh, gila lo dulu tuh kayak suami atau istri, mantan suami atau mantan istri gue tuh kayak sebenarnya dia nggak bermasalah, dia cuma sibuk, dia tuh kayak nggak pernah selingkuh, nggak pernah KDRT, gue aja yang kebanyakan mau. Terus akhirnya berantem kayak eskalasi, berantem terus habis itu cerai gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa orang ini merasa bahwa alasan perceraian dia tuh bodoh gitu. Dan aku juga merasa alasan bercerainya dia tuh bodoh. Dan dia tuh sekarang baru nyadar dengan si matahari yang terbalik ini. Dan orang tuh kayak ngejudge dia banget sih. Kayak mungkin kamu pernah ngomong sesuatu yang agak nyelekit karena merasa diserang sama nih orang. Terus kayak orang baru nyadar, oh iya ya nih orang ternyata gak dewasa gitu. Gitulah. Atau mungkin kamu pernah nyentil dia karena dia tuh kayak yang sok suci atau gimana gitu. Bisa juga kan. Jadi itu, jadi kamu gak usah terlalu mikirin nih orang sih kalau aku bilang. Karena si PL2 ini dia itu kayak
lebih ke nggak usah kamu ambil personal gitu loh, nggak usah kamu anggap personal. Ini orang kalau benci-benciin kamu gitu ya, itu lebih karena dia stres sama hidupnya sendiri. Jadi dilampiasin ke kamu, kamunya sih sebenarnya nggak ada masalah. Nah, buat yang pilih PL 3, dilettante atau diletant, the lights in the arts without having to be a professional alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuits. Shadow attribute pretension to much deeper knowledge than you actually possess. Jadi ini orang kayaknya malas kerja sih kalau ngeliat. Dia tuh kayak pengen hidup enak. Nah, ini juga mirip sama si PL 2. Ini nyesel putus. Ini nyesel putus sama si orang ini. Jadi mungkin ini akan resonate terutama kalau misalnya pasangan kamu yang sekarang atau crush kamu sekarang adalah Cancer, Scorpio, Pisces. Ini kayaknya mantannya pasangan kamu sekarang, atau dia saingan kamu dalam percintaan atau saingan dalam kerjaan. Dia tuh nyesel karena putusnya tuh terlalu terburu-buru. Dia tuh terlalu gegabah. Dia kayak nyesel gitu. Dan dia juga menyesali hal-hal yang diomongin yang kayaknya mungkin terlalu pedes. Karena dia sekarang bisa melihat sisi lain gitu. Dia bisa melihat sisi lain. Tapi dia tuh kayak aneh ya. Dia tuh kayak gak benci-benci banget sama kamu sebenarnya. Dia gak benci-benci banget loh sama kamu. Serius. Karena gini, mungkin pacar kamu atau pasangan kamu, misalnya ya, seandainya ini, jadi gini loh, aku tuh ngelihat orang ini tuh menganggap kamu tuh bukan orang yang jahat. Walaupun mungkin dia jahatin kamu karena posisi kamu, misalnya gini, misalnya kamu tuh saingan dia di kantor gitu. Ya wajar dong, nih orang kayak mungkin agak agresif atau agak agak tidak ramah atau agak kayak defensif gitu, karena dia pengen membela posisi dia gitu kan. Tapi pada dasarnya orang ini tuh kayak nggak benci sama kamu. Dia tuh malah kalau aku lihat jujur aja, aku tuh melihat dia tuh agak kagum sama kamu. Karena kamu tuh beda sama yang lainnya gitu. Misalnya kamu nanyain saingan di kantor gitu ya. Dia tuh menganggap orang-orang yang biasanya ada di posisi kamu itu lebih parah dari kamu. Kayak misalnya misalnya dia saingan kamu gitu ya. Dia tuh biasanya bersaing sama orang-orang yang sangat-sangat kejam. Dia tuh biasanya bersaing sama orang-orang yang menghalalkan segala cara. Dia tuh mungkin akan saingan dia tuh sebelum-belumnya gitu ya, mungkin sangat kasar, suka drama gitu. Sedangkan kamu nggak seperti itu gitu. Kebetulan aja kamu itu ada di posisi sebagai saingan dia, tapi dia menganggap kamu itu bukan berarti dia tidak merasa terancam ya. Aku merasa orang ini justru paling terancam sama kamu gitu. Tapi kalau dibandingin sama musuh-musuh dia yang terdahulu, yang suka ngajakin berantem, yang suka cari gara-gara, yang suka fitnah, yang suka nusuk dari belakang, yang suka ngadu-ngadu ke bos, kamu tuh nggak segitunya gitu. Jadi dia tuh bawaannya tuh jadi malah nggak tega gitu. Apalagi kalau misalnya kamu masih baru banget di kantor itu, belum tahu apa-apa gitu, dia tuh kayak belum berani. Cuman gimana ya? Saran aku ya gini aja gitu terus. Jadi jangan mulai cari gara-gara sama nih orang gitu. Jadi memang dia punya masalah sama kamu, dan masalah dia itu lebih karena masalah dia tuh lebih karena dia merasa tersaingi. Tapi sebenarnya dia tuh nggak benci sama kamu karena dia pernah melihat orang-orang yang lebih parah dari kamu gitu. Misalnya kamu baru di kantor gitu, mungkin ya saingan-saingan dia sebelumnya tuh kayak korup, suka konspirasi gitu, sedangkan kamu tuh nggak kayak gitu loh. Jadi kayak dia tuh mau nyerang juga kok, kayaknya nanti malah dia yang kelihatan kayak bad guy gitu, kok malah nanti dia yang kelihatan jahat gitu sama orang. Dia juga, orang ini mikirin banget opini orang lain tentang dia gitu. Jadi dia tuh kayak sangat-sangat mengagungkan opini orang tentang dia. Jadi dia tuh sangat-sangat ingin dicintai orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi dia tuh kayak nggak pengen gitu loh, kayak lingkungan kerja kamu atau lingkungan pergaulan kamu itu menganggap dia orang jahat gitu. Nah,
karena orang-orang sayang sama kamu, dan kamunya juga orangnya nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, nggak suka cari gara-gara. Dia merasa kalau dia cari gara-gara nanti malah dia yang kelihatan goblok gitu, udah kelihatan goblok atau jahat atau gimana gitu. Jadi kayak dia nggak akan macem-macem sih. Kalaupun dia macem-macem, dia akan nunggu kamu duluan yang cari gara-gara. Ini orang sangat matre sih kalau aku lihat, memang ini orang sangat matre. Dia sangat matre dan dia tuh sangat-sangat menginginkan kestabilan, dan kestabilan itu kayaknya ini tipe orang yang kalau dia cewek, dia tuh tipe cewek matre yang nikah sama orang cuman karena orangnya kaya. Iya, uang banget sih ini orang. Beruang itu kan uang ya kalau di Lenormand. Lucu sih karena ini kan Lenormand ini kan sebenarnya dia sistem Prancis, jadi nggak ada hubungannya sama bahasa Indonesia gitu, tapi entah kenapa gitu beruang itu artinya uang. Dan uang dalam beruang itu kalau misalnya orang investasi kan bisa bearish, bisa bullish gitu kan, ya gitulah si bear itu gitu kan. Jadi dia tuh sangat-sangat peduli dengan uang. Dia tuh orangnya tuh biasanya dapat uang itu dengan nikahin orang, terus kayak punya anak, dan kalaupun dia cerai gitu nanti dia dapat tunjangan anak. Tipenya tuh kayak gitu. Dia tuh mendapatkan kestabilan dari laki-laki sih kalau ini cewek. Kalau ini cowok, ini orang yang sebenarnya ya, sejujurnya orang ini pekerja keras gitu, tapi mungkin dia tuh kadang-kadang tuh terlalu mementingkan uang banget sehingga dia tuh kayak lupa yang lain gitu loh. Kayak dia tuh kayak pikirannya tuh duit mulu. Itu kan juga nggak sehat ya, itu juga nggak sehat. Jadi kayak ya gitulah. Aku ngelihat orang ini memang lagi ada masalah sama kestabilan uang sih. Jadi kalau misalnya kamu sering-sering ngelihat dia ngeluh soal uang, ya gitulah, dia bakal ngeluh soal uang gitu. Mau gimana lagi, dan orangnya tuh suka nggak mikir gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, dia tuh tipe orang yang kalau misalnya udah nikah gitu ya, contohnya dia tuh kayak suka ngomel-ngomel di depan umum, kayak buka aib suaminya sendiri gitu. Suami aku nggak pernah beliin ini, suami aku nggak pernah beliin itu gitu, dengan maksud supaya si suaminya itu malu sendiri dan membelikan dia gitu. Padahal kan nggak gitu caranya. Nah, orang ini kalau nggak kalau ini mantannya suami kamu sekarang gitu ya, kalau ini mantan istrinya suami kamu sekarang, ini dulu dia cerainya tuh karena itu. Jadi kayak misalnya dia tuh kayak sering mempermalukan suaminya sendiri gitu. Namanya orang udah nikah kan harusnya saling ini ya, saling ngejaga gitu kan. Maksudnya kayak saling tidak mengumbar aib gitu. Nah, kalau orang ini dia kadang-kadang tuh kayak sengaja mengumbar aib pasangannya supaya pasangannya malu sendiri, dan misalnya gini, dia pengen beli tasnya, sama suaminya bilang, ngapain sih lu beli tas 16 juta gitu kan. Ya buat apa juga kan tas 16 juta, ya nggak apa-apa, aku nggak ngejudge. Kalau kamu punya tas 16 juta ya nggak apa-apa. jangan mengamuk ke aku gitu ngomong kayak begitu. Misalnya dia pengen punya tas tuh 16 juta terus sama suaminya tuh nggak dikasih gitu kan misalnya. Nah, dia tuh mungkin ujung-ujungnya caranya dia mempermalukan suaminya tuh kayak di depan saudara, di depan tetangga, di depan kolega kerja yang kenal sama suaminya, atau bahkan di sosmed dia akan bilang, suami aku tuh nggak pernah beliin aku tas yang 16 juta yang aku pengen, padahal semua teman-teman aku di arisan punya tas itu gitu misalnya. Itu kan mempermalukan suami kan, itu kan gak baik. Nah, dia tuh mungkin dia pikir dengan ngomong kayak begitu suaminya akan malu sendiri dan akhirnya membelikan, tapi ternyata suaminya malah ngeberontak dan menceraikan beliau gitu. Jadi itulah ceritanya karmik dalam kehidupan kamu. Oke? Jadi semoga ini membantu ya. Terus jangan lupa like dan subscribe segala macem, tahu kan? Oke, makasih udah nonton, bye.